pagi Bapak Doni, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Baik-baik saja. Ya, bagaimana komentar Anda tentang kunjungan pada pagi hari ini yang sangat ramai ini? Luar biasa. Luar biasa. Apa kesan-kesan Anda? Ya, semakin maju aja lah pasemnya. Oke, terima kasih Bapak Doni. Selamat pagi adik-adik, sudah siapkah untuk bertugas? Oke, ya sama-sama, sukses selalu, berkah dalam. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan dan mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan sabda Tuhan yang menguatkan iman kita, mendengarkan sabda bahagia yang disampaikan Injil Lukas, memunculkan dua reaksi. Pertama, reaksi orang yang mengerti, memahami dan menerimanya dengan tenang. Kedua, reaksi orang yang mempertanyakan apakah hal itu bisa diterima oleh orang yang mendengarnya, karena memang tidak mudah untuk dipraktikkan. Kita sering tidak tahan berada dalam kesulitan atau penderitaan. Kita dapat melihat mana yang muncul dalam diri kita secara ini. Maka kita membangun sikap iman yang benar, yaitu mengandalkan Tuhan dan menaruh segala harapan kita pada Tuhan. Ekaristi ditugaskan lagi niat hati kita untuk mengendalikan Kristus, untuk mengandalkan Kristus sebagai yang pertama suruh dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan membelas kasih-Nya, mari bertobat. Dan semua dalam khusus kaum muda, juga para siswa-siswi yang datang bersiarat di Kota Lasem untuk merayakan Ekaristi di sini. Waktu kita belajar katekismus atau belajar agama Katolik, ada hafalan yang selain doa Bapa Kami, Salam Maria, 10 perintah Allah, doa tobat. Di sana juga ada 8 sabda bahagia. Siapa yang hafal? 8 sabda bahagia. Lalu dihafalkan, diambil dari Injil Matius bab 5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berdosa. Itu sabda Yesus, sabda 8 sabda bahagia, khotbah di bukit, tulis oleh penginjil Matius. Dalam Injil Lukas, ya ini sama, tapi ada beberapa tambahan yang mungkin mengejutkan kita sebagai orang Kristen. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam Injil Matius dikatakan di sini, dalam Injil Lukas
khotbah di tanah yang datar. Berbahagialah orang kamu yang miskin, bukan miskin di hadapan Allah saja. Miskin tidak punya apa-apa, tergantung ya miskin. Apakah ini orang miskin? Siapa yang miskin? Ada, saya kira kalian sudah. Tidak punya apa rumah, tidak punya apa sekolah, makan, belum makan. Kekurangan banyak hal orang miskin. Berbahagialah orang yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Injil Lukas. Dalam Injil Markus, berbahagialah kamu yang lapar akan kebenaran. Ini satu rohani, satu yang realitas. Lapar, tidak mampu makan, berkekurangan. Yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci, dikucilkan, sekarang ini dipuji bahagia oleh Yesus. Yesus membela mereka, memuji bahagia. Sebaliknya, ya, kata-kata celaka menyusul sabda bahagia itu yang mungkin menggoda, mengadu-adu perasaan kita. Celakalah kamu yang kaya, karena dengan kekayaan kamu telah memperoleh penghiburan. Teman-teman kita yang datang dari Jakarta ya. Tangerang itu bukan Jakarta ya. Sudah Jakarta coret loh. Masih Jakarta kan? Masih Jakarta udah. Ya, Jakarta BSD itu sebetulnya. Oh bisa kan? Kalau sudah bicara soal BSD, gambarannya tidak ada orang miskin di sana. Apa ya? Banyak orang kaya. Ayo, celakalah kamu kaya sekarang kaya. Masalah. Gimana maksudnya? Karena kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Sudah sarapan belum? Oh belum. Ada yang pagi belum sarapan, nanti makan siang tidak tahu. Ibu belum masak, tidak ada makanan di rumah, belum tentu ada maksi. Hari Minggu tidak ada makan gratis. Sekolah belum sampai di sini programnya Bapak Prabowo. Tidak tahu makan siang nanti gimana. Makan malam, orang miskin tidak kekurangan. Berbahagialah kamu, celakalah kamu yang sekarang kenyang, kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Kontradiktif yang mengundang kita, bagaimana kita tidak boleh tertawa, kita tidak boleh kenyang. Ya. Celakalah kamu yang semua orang memuji kamu. Mana kalian? Dari mulai kemarin itu yang namanya Valen itu di medianya, wah persiap Valen ya di teman-teman. Kemana Valen? Nilai IPA-nya, rankingnya naik. Wah, anak kecil fisikanya. Ya, semoga nanti menjadi fisikawan. Dipuji banyak temannya, ibu-ibu, bapak-bapak memuji di media sosial. Tapi Yesus berkata, celakalah kamu yang semua orang memuji kamu. Kalian, ya nanti harus belajar. Ini berat ini. Kamu nilaimu jelek sedikit, ganti nanti. Ya, kamu akan dibully itu ya teman-teman. Sabda bahagia, kata-kata celaka mengundang kita untuk refleksi. Mawas diri. Apa maksud sabda Tuhan hari ini? Mengapa ada orang miskin itu mengandalkan Tuhan? Orang yang bersedih, orang yang dibenci oleh dibully teman-temannya, ya kadang-kadang tidak berdaya. Kalau sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, mari kita mohon rahmat agar hidup kita dipenuhi dan berbahagia karena kita mengandalkan Tuhan. Mahmud tanggapan tadi benar. Berbahagialah orang yang mengandalkan, menaruh kepercayaan kepada Tuhan, akan
percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan menjadi sukacita bagi kita. Semoga hari ini kita bisa merasakan Allah beserta kita, memuji bahagia kita dalam segala kekurangan, keterbatasan kita. Dan kita diingatkan untuk tidak takabur. Allah akan mencela kita apabila kita lupa. Mungkin kita punya kekayaan, mungkin kita punya kepandian, mungkin kita punya kemampuan, tapi lupa tidak mengandalkan Allah, tetapi mengandalkan diri sendiri. Menjadi pribadi egois, karena saya sudah pintar, saya mampu. Ya malah ya, nanti jangan besar kepala. Tetap belajar supaya tetap berprestasi. Amin. Apalagi saudara-saudara kita, tamu-tamu kita ini juga ya beberapa hari meminta rumah Pak Kamisa di Lasem. Coba ada dari mana mereka? Biasa kabur, ya. Pastor siap melayani. Jadi kalian di sini juga bisa kesempatan melihat mengandalkan Tuhan dan juga tidak lupa peduli kepada sesama yang miskin dan menderita. Tadi pagi jam 6 di stasi bukan paroki. Parokinya rendang setiap minggu jam 6 setelah lonceng berbunyi, kalau sudah siap makanannya itu ya, ada namanya warsit, warung kasih. Bapak Ibu yang pakai biri-biri tadi pagi melayani. Orang-orang di sekitar ini menjual nasi ya. Saya juga mengicipi enak dari saya ini ada ayam. Mestinya harganya berapa? 7.000. Oh 8.000. Cukup dijual 2.000. Lonceng selesai, buka 5 menit sudah habis 200 porsi. Ya. Tiap 200 porsi langsung habis. Mereka hanya boleh membeli 1 atau 2 ya. Dengan harga 2.000. Kepedulian stasi Lasem kepada masyarakat sekitar. Kita punya hati bagi sesama yang berkekurangan dan menderita. Apapun yang kita lakukan, kalau muda, kalau menolong untuk teman-temannya, kalian ya, ini sudah meningkat menjadi tutor dari orang. Walaupun kecil, temannya nanti yang tidak bisa fisika, saya bantu. Tidak bisa matematika, saya itu, saya bantu itu. Ibu-ibu tetap peduli, mungkin ditingkatkan. Tadi habis ada beberapa orang pulang karena tambah porsinya. Teman-teman kita yang dari BSD peduli kepada teman-temannya yang lain, atau mungkin di mana melihat orang menderita dan kekurangan. Kita mohon rahmat agar kita dipuji bahagia oleh Tuhan karena kita peduli kepada sesama yang miskin, menderita dan tersinggung. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.
Ya, ini kapel, ini gereja, ya, bagian dari para penumpang. Ketika dikatakan ada juga Gua Maria, Stella Maris, ini Jalan Salib. Anda kalau mau bersiaran, persilakan. Mari kita bagi berdiri, mohon berkat untuk keluarga dan komunitas kita. Halo adik-adik, ngomong-ngomong dari mana adik-adik? Oke, sekolahnya dari SMA? Valencia, ya. Berapa anggota yang ikut di LASEM? Ada berapa anak? 72? 62 ya. Oh. Bagaimana kesan-kesannya adik-adik setelah sampai melihat di Gereja Santa Maria Immaculata LASEM? Jadi cukup bagus, rapi, Ya. bersih. Kami semua suka sama gereja. Kesan-kesannya? Ya. Boleh namanya siapa? Aku Aileen. Iya. Aku Audrey. Aku Lindsay. Kalau yang ini ya. Aku Audrey. Alisa. Oke. Selamat datang dan selamat menikmati Gereja Santa Maria Immaculata LASEM. Terima kasih.